Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Parasida Silalahi, saya dari kelas 12D. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu laju reaksi dan tujuan melakukan praktikum. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan waktu. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua menentukan konstanta laju reaksi. Dan yang ketiga mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan praktikum tentang katalis dan suhu. Yang pertama yang akan saya lakukan pada praktik kali ini adalah praktik pengaruh luas permukaan. Bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan ada 2 cup gelas plastik, cangkang telur yang halus dan yang kasar, cuka dapur, gelas sama sendok, dan stopwatch. Yang pertama yang saya lakukan, masukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya, tambahkan 10 sendok air ke dalam masing-masing gelas yang sudah berisi cuka. Lalu, masukkan cangkang telur kasar pada gelas 1 dan cangkang telur halus pada gelas 2 secara bersamaan, lalu set timer dengan waktu 5 menit dan amati reaksi cangkang telur. Pada 3 menit pertama yang saya amati, tidak ada cangkang telur yang naik, tetapi gelembung-gelembung sudah naik ke permukaan. Setelah didiamkan 5 menit, cangkang-cangkang halus mulai naik ke atas permukaan air. Nah, pada cangkang telur yang kasar, belum ada cangkang-cangkang yang naik, tapi gelembung juga semakin banyak. Nah, jadi mengapa cangkang telur bisa naik ke permukaan larutan? Karena asam cuka dapat mengikat kalsium yang terkandung di dalam cangkang telur. Cuka sendiri dikategorikan sebagai zat asam, makanya cuka memiliki kemampuan untuk merusak zat seperti kalsium yang ada pada telur. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktek tentang pengaruh katalis. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada 3 buah cup aqua, ada Baiklin 50 ml, terus ada sendok makan, terus ada peniti, dan gak lupa juga stopwatch. Langkah pertama, masukkan Baiklin kira-kira 50 ml ke dalam gelas 1 dan 3. Lalu masukkan cuka dapur kira-kira 50 ml ke dalam gelas 2 dan 3, lalu pada gelas 3 diaduk secara rata. Selanjutnya masukkan peniti pada masing-masing gelas dan amati apa yang terjadi pada peniti dan setting timer selama 5 menit. Pada 3 menit pertama, saya mengamati apa yang terjadi pada peniti-peniti tersebut. Pada gelas 1 yang cuman berisi Baiklin belum ada perubahan apapun terhadap peniti. Pada gelas 2 saya mengamati peniti hanya sedikit berkarat dan pada gelas 3 peniti sudah mulai berkarat. Ketika sudah 5 menit, saya mengamati di gelas 1 belum ada perubahan apapun pada peniti. Pada gelas 2 masih seperti yang awal, sedikit berkarat. Gelas ketiga yang berisi cuka dapur dan Baiklin membuat peniti semakin berkarat. Pemutih di sini berperan sebagai katalis yang berfungsi untuk mempercepat dan membantu melarutkan peniti. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.